Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Cak? Baik. Semangat ya? Ya. Sekarang dulu absen dulu ya untuk hari ini. Tanggal berapa? 26. Jam terakhir harus tetap semangat ya? Adinda Dwi. Aina Ulfa. Biji. Akmal. Arif. Aulia. Bintang. Biji. Tadi kalian berangkat ke sekolah itu kira-kira kalian sama orang tua mencari apa enggak, Cak? Nah, kenapa kalian mencari orang tua? Kalau dari kamu apa? Kenapa kalian mencari orang Kalian berbicara ha? Oke, sekarang Busu tanya, apa saja bicara? Hak itu apa? Oh, mendapatkan sangu. Berarti untuk mendapatkan sangu itu namanya hak. Masing-masing anak tentunya berbeda ya. Berarti kalau kalian sudah terpenuhi hak kalian, terus kemudian apa yang harus kalian lakukan? Mengerjakan tugas, terus belajar. Kalian belajar? Kenapa kalian belajar? Karena kewajiban kalian sebagai anak, sebagai siswa, sebagai warga negara. Oke, sekarang nanti kalau kita mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara, itu dimensi profil kelulusan ya. Yang pertama adalah kewargaan. Sejauh mana kalian bisa memahami hak kalian, kewajiban kalian, kalian bisa melakukan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Apa tugas-tugas kalian sebagai warga negara. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa memiliki nalar kritis, bisa menyampaikan, mengungkapkan pendapat, bisa menganalisa kasus. Yang ketiga tak kalah pentingnya yaitu kalian bisa berkolaborasi dalam suatu kelompok. Ini nanti dituntut untuk saling bekerjasama dalam satu kelompok untuk menemukan satu gagasan, satu ide, satu permasalahan, kemudian dibahas secara bersama. Ya, nanti teknisnya bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. Jadi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini ya, itu kita bisa bekerja sama atau lintas disiplin ilmu dengan mata pelajaran yang pertama sejarah. Kenapa? Karena kebetulan mata pelajaran sejarah itu membahas tentang kolonialisme yang diantaranya di dalamnya adalah membahas tentang materi perang dingin. Ini pada saat itu terjadi pada tahun 45 ya, yang kebetulan membahas juga bagaimana hak kita ya, hak kita sama kewajiban kita sebagai warga negara, kebebasan kita berdiri pada saat itu. Ya, jadi untuk yang sosiologi bagaimana pemanfaatan digital kita itu bisa memberikan informasi tentang kaitannya dengan berita itu hoax atau tidak. Kalau berita itu hoax berarti ini masuk dalam masalah sosial. Berita itu belum betul tapi sudah di-posting, ini termasuk dalam pelanggaran hak dan kebenaran. Ya, terus kemudian tujuan pembelajaran kita adalah ya, diantaranya sudah tayangkan ya di situ. Siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menyajikan dalam bentuk tulisan atau media visual. Ya, tapi dalam setelah hasil diskusi itu nanti kalian tuangkan dalam sebuah buku ya, yang sebelumnya nanti kalian bahas dalam suatu program. Awal kalian sudah mengatakan bahwa kalian menuntut adanya ketika mau berangkat sekolah kalian berpamitan sama orang tua. Kenapa menuntut? Menuntut hak apapun, uang, sangu. Berarti mencari orang tua untuk menuntut hak. Sementara kalian menjalankan kewajiban bersekolah. Itu antara hak dan kewajiban. Baik, nanti kita
kita SPP dulu ya, jam terakhir biar kalian seger. Nanti ada tepuk Pancasila ya kan, semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri. Yuk, mulai ya. Tepuk Pancasila. Ingat hak, melakukan kewajiban, adil, dan seimbang. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Husnul, tampilkan sebuah gambar yang di situ di dalamnya terdapat dua anak, ya, dua anak. Itu kedua anak tersebut sedang melakukan aktivitas apa, Cak? Mencari uang. Mencari uang. Oke, terus. Ya, Mas Azim. Mau ngemis. Terus, ya. Diasuh oleh orang tua. Tidak diasuh oleh orang tua. Kemudian terlantar di jalanan. Oke, Mas Akmal. Haknya tidak dipenuhi. Haknya tidak dipenuhi oleh orang tua. Baik, berarti dalam satu gambar ini itu bisa mengidentifikasi beberapa kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, ada yang menyebutkan tidak diasuh, Bu, bekerja, Bu, mencari uang, Bu, ditelantarkan orang tua, Bu. Itu kaitannya sama pelanggaran hak sebagai anak, ya, pelanggaran hak sebagai warga negara. Di sini berarti yang ingin Bu Husnul tanyakan adalah apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Patang. Dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa ada dua orang anak yang sudah bekerja sebagai pengemis. Dia tidak mendapatkan haknya karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai. Padahal urus itu dia harus juga bersekolah dan menemui ilmu. Apalagi pemerintah sudah membuatkan program sekolah gratis untuk orang-orang yang tidak mempunyai. Oke, cukup? Sudah? Oke. Baik, apa yang dikatakan sama Fatang tadi bahwa terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu terjadi apabila adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak. Melaksanakan kewajiban sudah dilakukan semuanya. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai anak atau sebagai siswa, berarti kita harus bisa menerima hak kita tanpa harus meminta. Dari kasus tersebut berarti apa? Adanya kasus pelanggaran hak. Kenapa? Anak segitu harusnya dia bersekolah. Berarti dia tidak mendapatkan hak untuk bersekolah, akan tetapi dia disuruh bekerja untuk mencari uang. Ini namanya pengingkaran, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, berarti apa yang sudah kalian identifikasi tadi ya, baik itu termasuk satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, bahwa di sini perlu ditekankan hak itu kan merupakan satu hak dasar, ya, hak dasar yang harus kita miliki. Sementara kewajiban itu adalah kewajiban hakiki yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Sementara macam-macam dari hak tadi ya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tadi kalian menyebutkan kan ada yang cyber, terus kemudian bullying kan termasuk dia nggak nyaman dong, padahal kan dia harus mendapatkan rasa yang nyaman. Itu termasuk jenis kategori pelanggaran. Nah, terus kemudian sementara kewajiban itu segala sesuatu bentuk yang harus dilakukan dalam suatu perbuatan. Sekarang tidak hanya perbuatan saja. Kewajiban itu berarti bisa berupa menjaga. Tadi kalian menyebutkan menjaga nama Indonesia.
Karena kita memiliki rasa nasionalisme, maka kita tidak wajib menjaga Indonesia. Dengan cara apa? Membeli produk merek Indonesia, merek lokal. Terus kemudian mengaktifkan atau mungkin bisa menyebarkan budaya bekas negara luar, itu juga termasuk salah satu menjaga Indonesia. Membayar pajak karena itu juga merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang paling standar itu adalah biasanya bayar pajak apa saja, Cak? Pajak PBB ya, pajak motor, rakyat taksi bayar orang tua ya, yang penting sudah melaksanakan kewajiban. Tadi ulasan ya yang sudah kalian identifikasi contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, di sini nanti usul akan membagikan ya di dalam kertas footnote ini ada beberapa contoh kasus. Silakan nanti kalian maju ya, kalian ambil satu-satu secara acak, secara random. Baru setelah itu nanti yang merasa dipegang itu termasuk pelanggaran hak berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Yang termasuk contoh kasus pengingkaran kewajiban silakan berdiri di sini. Ya. Hitungan ketiga silakan maju. Siapa? Berapa? Silakan 1, 2, 3. Silakan random ambil secara random. Ya, ayo masuk. Masih sisa? Sudah, kurang. Yuk, kurang. Lagi? Sudah? Masih? Yuk, laki-laki. Berapa? Masih berapa itu? Oke. 4 ya. 4, 5. Nih, silakan. Oke. Satu lagi. Silakan. Yang merasa yang sudah dipilih pelanggaran berarti berada di sebelah sini ya, pelanggaran ya. Terus kemudian yang pengingkaran di sebelah sini. Sekarang kenapa, alasannya apa? Contoh kasus yang kamu ambil itu merupakan jenis pelanggaran hak. Biar dulu nanti yang dibacakan pelanggaran hak betul apa salah ya, kalian bilang ya. Coba yang pelanggaran hak semuanya kesini semua, yang merasa pelanggaran hak. Sini yang pengingkaran kewajiban disebutkan mulai karena Yang mendapatkan fasilitas umum. betul? Kemudian Nazim Yang mendapatkan pendidikan gratis. tidak mendapatkan pendidikan gratis termasuk? Oke, lanjut Jana. Kasus mutilasi termasuk? Terus kemudian mengancam atau membunuh. Pelanggaran hak atau pengingkaran? Pelanggaran hak. Kemudian Marinda, Kebebasan mengemukakan pendapat terbatas. kebebasan mengemukakan pendapat termasuk hak, pelanggaran hak berpendapat. Kemudian selanjutnya merusak fasilitas umum termasuk juga pelanggaran hak. Kemudian yang selanjutnya Menyebarkan berita hoax. menyebarkan berita hoax yang belum pasti kebenarannya. Next, lanjut. Bullying, membuli. Terus kemudian cyber, kasus cyber. Betul semuanya, Cah? Iya. Kenapa? Karena apa? Karena melanggar. Terus sekarang kita identifikasi ya jenis pengingkaran kewajiban. Dimulai dari akhir. Tidak membayar pajak termasuk? Termasuk, ya. Kemudian tidak menjaga nama Indonesia atau tidak memiliki rasa nasionalisme. Next. Korupsi. Korupsi termasuk? Termasuk pengingkaran atau termasuk pelanggaran? Dua-duanya bisa masuk. Berarti si Mbak Agus bisa masuk sana, bisa masuk sini
bagian saja yang dibelah dua berarti ya. Terus kemudian selanjutnya tidak membayar pajak. Masuk berapa kewajiban? Kewajiban. Kenapa masuk kewajiban? Karena bayar pajak ini sifatnya wajib. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas termasuk kewajiban. Tapi ya lo sip. Termasuk seperti itu. Oke, terima kasih bisa duduk kembali anak-anak. Terima kasih. Usul sampaikan ya, akan usul jelaskan bahwa ini dari materi kita pada pertemuan kali ini itu adalah tentang bagaimana kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban itu terjadi. Di sini hak dan kewajiban itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan kewajiban oleh seorang warga negara akan berimplikasi pada terpenuhinya hak sebagai warga negara. Kemudian sebaliknya, jaminan hak akan mendorong kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Maka di sini apabila hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan seimbang, akan menciptakan situasi atau kondisi yang sangat harmonis. Karena keduanya merupakan satu kunci. Ya, merupakan satu kunci untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan kehidupan berbangsa, kemudian bernegara yang adil, tertib, dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Kemudian yang selanjutnya, namun ya, dalam realitas kehidupan yang ada di dalam masyarakat, bahwa situasi tersebut itu tidak akan mungkin bisa berjalan sesuai dengan teori yang ada. Dalam prakteknya pasti nanti akan menemukan satu permasalahan atau kendala. Nah, permasalahan tersebut itu yang nantinya memunculkan adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya tadi kalian sudah memberikan contoh kasus, sudah menganalisis contoh kasus. Di situ sudah ada bullying, kemudian diskriminasi. Tapi Bu Sul yakin di sini nggak ada seperti itu ya, Cak? Kemudian yang selanjutnya diskriminasi, membedakan antara si A sama si B. Saya nggak mau Bu berteman sama si B. Kenapa? Si B nggak aktif. Saya pengen Bu berteman sama si A. Kenapa? Karena si A aktif. Tidak boleh, karena itu termasuk dalam diskriminasi. Kalau kita di masyarakat berarti anggota masyarakat golongan atas dan anggota masyarakat yang golongan bawah. Itu namanya diskriminasi. Kemudian kekerasan, ya, itu efek kekerasan itu juga sangat luar biasa ya. Biasanya ini juga berawal dari saling ledek, ya, kemudian saling cemooh, guyonan yang tadinya guyonan itu kalau yang kalian ajak guyon tidak terima itu juga mengakibatkan kekerasan, perundungan, bullying. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sampai dengan ke tingkat korupsi. Korupsi ini berada di level pelanggaran hak yang sangat tinggi ya, Cak. Kenapa? Karena itu sudah merampas hak rakyat atau hak warga negara yang harusnya itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kepentingan golongan atau kepentingan kelompok. Terus kemudian yang selanjutnya adalah di sisi lain ya, fenomena pengingkaran kewajiban itu juga tidak kalah memprihatinkan. Memprihatinkan ini berarti sangat-sangat ironis ya, terjadi di masyarakat. Kalian tidak mau atau enggan membayar pajak. Terus kemudian kalian melanggar peraturan lalu lintas. Contoh kecil, ketika kalian sebagai siswa, kalian berangkat ke sekolah, perlu
saja yang harus kalian kenakan? Helm, terus jaket, terus masker, terus selain helm apa berarti? Motor, ya motor mesti ada motor, ada helm, terus ada spion, terus kemudian plat nomor, terus SIM. Nah itu mutlak pokok yang wajib ada. Jika tidak berarti kalian termasuk melanggar apa? Kewajiban. Terus kemudian yang selanjutnya adalah merusak fasilitas umum seperti misalnya BRT. Nunggu BRT lama nggak datang, ya sudah katolnya tak bongkar aja Bu, ya tak bongkar aja, itu termasuk dalam merusak fasilitas umum. Terus kemudian pelayanan rumah sakit lama Bu, nanti tak kirim surat cinta aja Bu, misalnya seperti itu. Terus kemudian berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tadi sudah disampaikan bahwa kita menjaga Indonesia itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan sampai mau dan rela ketika negara Indonesia diambil alih oleh negara lain. Itu salah satu tugas siapa kita? Tugas kita sebagai warga negara. Next, kemudian pelanggaran dan pengingkaran kewajiban ini menunjukkan ketidakseimbangan antara apa yang seharusnya diterima. Apa tadi yang diterima berarti? Dan apa yang seharusnya diberikan. Apa yang diberikan? Jadi garis bawahnya di sini munculnya adanya contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu ya. Bu Husnul bagi menjadi kelompok ya Cak. Silakan nanti kalian hitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 begitu terus ya. Kalau sudah terbentuk kelompok, nanti Bu Husnul minta tolong perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mengambil salah satu contoh kasus yang akan kalian bahas ya. Nanti akan ada perintah di dalamnya, contoh kasusnya seperti apa, terus kemudian apa yang harus kalian jawab, apa yang harus kalian lakukan, itu semuanya ada di dalam perintah ini ya. Di antaranya adalah kenapa terjadi kasus seperti itu, kenapa, apa yang menyebabkan faktornya, terus terkait dengan pelanggaran undang-undang pasal berapa dan Pancasila sila keberapa, nanti di sini ada. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau sudah, nanti kalian buat infografisnya ya. Kalian buat infografis. Kalau sudah, nanti infografis jadi kalian kirimkan di grup IG kelas ya. Mengirimkannya di grup IG kelas, kemudian hashtag akun saya. Siapa yang tepat mengirimkan, nanti perwakilan maju untuk mempresentasikan. Begitu ya Cak? Paham ya Cak? Terima kasih. Mulai dari kelompok itu, mulai dari Nabila dulu. Oke. 4, 1, 2, 3, 4 3, 4 Oke, sekarang langsung berkelompok. Langsung berkelompok. 1 siswa 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4 ya. Sudah belum? Satu mana? Satu mana sih? Ya, satu sini, satu.
presentasi, kelompok maju ke depan untuk mengambil kasus yang ada di sini. Silakan masing-masing kelompok maju, ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah? Oke, kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 mendapatkan pejabat publik yang melakukan korupsi. Oke, nanti silakan kamu cari identifikasi yang menyebabkan pejabat ini melakukan tindak korupsi itu apa saja, faktor penyebabnya apa saja, terus kemudian yang berhubungan dengan tidak sesuai dengan melanggar pasal berapa, dan nilai-nilai Pancasila sila berapa, gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya kelompok 2 mendapatkan kasus perundungan di sekolah. Kamu cari tahu informasi tentang terjadinya kasus perundungan di sekolah itu disebabkan karena apa, faktor pemicunya itu apa saja. Terus kemudian nanti kasus perundungan di sekolah ini termasuk dalam pelanggaran pasal berapa dan sila-sila Pancasila sila keberapa, iya. Terus kemudian yang selanjutnya kelompok 4 mendapatkan kasus warga negara yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan banjir. Ini nanti kalian identifikasi kasus ini tuh faktor penyebabnya karena apa, terus kemudian nanti bagaimana cara penyelesaiannya, dan ini termasuk melanggar pasal berkaitan dengan pasal berapa dan sila-sila Pancasila sila keberapa, ya, dibuat dalam bentuk infografis gitu. Terus yang selanjutnya kelompok terakhir dapat apa? Kasus pengendara motor yang melawan arah, seperti kelompok-kelompok yang tadi ya. Kalian cari tahu permasalahannya, latar belakangnya ini karena apa, terus kemudian faktor yang memicu terjadinya pelanggaran ini karena apa, terus kemudian yang ketiga baru kamu kaitkan ini termasuk kasus pelanggaran sesuai dengan pasal berapa dan Pancasila sila keberapa. Kalian cari, kalian buat, kalian tulis dulu. Kalau sudah ketemu semua baru kalian buat dalam satu infografis, ya. Ini zoom. Semua ya, Kak? Sudah ya? Ya. Oke, sekarang silakan seperti instruksi tadi ya, sudah dikirim semua di IG kelas. Sudah, masing-masing membuka, disimak. Di antara 4 kelompok, siapa yang mau maju? Kelompok 1 sudah siap? Ya. Oke, silakan nanti semuanya maju kelompoknya untuk dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Jangan lupa dibuka di IG kelas.
Ya, semua kelompok, tidak hanya kelompok satu saja, dikirimkan di IG kelas hashtag akunnya Bu Husnul, nanti Bu Husnul juga ikut membuka. Ya, gitu ya. Silakan kelompok satu maju dulu. Kelompok yang lain menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok. Yang melatar belakangi kasus korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, budaya tidak jujur, kesenjangan sosial dan ekonomi. Bentuk pelanggaran hak. Korupsi oleh pejabat publik melanggar hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang jujur, adil, dan sejahtera. Rakyat kehilangan hak atas kesejahteraan karena dana publik yang seharusnya untuk pembangunan malah disalahgunakan. Bentuk pengingkaran kewajiban. Pejabat publik seharusnya berkewajiban mengelola keuangan negara dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Saat korupsi dilakukan, pejabat mengabaikan kewajiban menjaga amanah rakyat dan melaksanakan tugas negara. Pasal UUD 1945, Pasal 27 ayat 1, yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pejabat seharusnya tunduk kepada hukum, bukan malah menyalahgunakannya. Nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena korupsi merugikan rakyat kecil, dan nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi menimbulkan ketidakadilan. Hasil presentasi dari kelompok kami. Kelompok lain apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Melinda Yulia Rizkyasari. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, nilai Pancasila sila keberapa saja yang dilanggar dalam kasus pejabat yang melakukan korupsi tersebut? Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, mau. Perkenalkan, nama saya Akmal Usama Hasim dari kelompok 3 ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan pejabat tersebut melakukan praktek korupsi? Faktor apa yang menyebabkan pejabat tersebut melakukan praktek korupsi? Ada lagi yang lain? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Rama Sudirno. Saya mau bertanya, jelaskan untuk pengingkaran kewajiban pejabat publik dalam kasus korupsi. Apakah ada lagi? Cukup? Ya.
Setelah kami akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok B. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena korupsi merugikan rakyat kecil. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk pengingkaran pejabat publik dalam korupsi. Sebenarnya adalah pemberdayaan diri sendiri atau orang lain. Pejabat seringkali menerima uang, kemudian fasilitas dan hadiah yang seharusnya bukan miliknya. Hal tersebut merupakan bentuk pejabat yang mengingkari tugasnya sebagai pelayan publik yang harusnya jujur dan adil serta bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Terima kasih. Jawaban dari Anda sudah cukup memuaskan kelompok kita sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok kita. Kemudian, Jadi kesimpulannya adalah tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan rakyat karena tidak mencerminkan sila kedua dan kelima Pancasila. Kemudian satu ini adalah tindakan korupsi ini menunjukkan tindakan seorang pemerintahan yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok dari kelompok satu. Oke, berarti nanti untuk selanjutnya kelompok 2, 3, dan 4 ya, berarti ya. Oke, ya, kita tunggu. Berjalan dengan lancar dan baik, begitu antusias ya, meskipun ada beberapa anak yang masih tergata-gata ya, grogi mungkin ya caranya. Ternyata berbicara di depan itu agak susah gitu ya. Kalian sudah hebat, sudah luar biasa sekali, sudah bisa memberikan satu contoh kasus ya. Masing-masing yang sudah kalian buat itu sudah kalian tanggapi, kalian tuliskan, kemudian kalian presentasikan di depan ya. Di antaranya adalah contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas, itu masuk dalam contoh kasus, identifikasinya apa saja, kesalahannya berupa apa saja. Itu merupakan satu contoh yang harus kalian terapkan, harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya teori saja ya Cah ya. Karena kalian sudah mempelajari ini, berarti kan kalian sudah tahu ya bahwa kehidupan nyata itu seperti itu. Berarti kalian harus bisa melaksanakannya. Oke? Nanti habis ini sebelum kursmu tutup ya, nanti kalian antara hak dan kewajiban itu nanti terbagi ada di sini ya. Ini nanti silahkan kalian, harusnya kartonnya di mana saya? Oh itu di sana. Maaf, ini kartonnya ketemu. Kartonnya ketemu. Ini nanti dipasang di sini. Saya minta tolong, Cak. Minta tolong laki-laki. Di skripnya Busnu ada di skrip merah. Saya minta tolong juga anak itu. Oke, nanti sambil nunggu persiapan ya. Ini nanti ada random acak ya. Silakan kalian pilih yang termasuk pelanggaran hak, berarti yang sini, pengingkaran kewajiban yang kanan. Kalian tempelkan di isolasi ya. Yang sesuai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang mana, gitu ya. Oke, begitu. Terima kasih ya. Sambil menunggu persiapan dari teman kalian. Sudah? Mungkin bisa dulu, ambil dulu Cak. Ini secara acak. Silakan diambil dulu satu-satu. Kalian identifikasi mana yang termasuk contoh pelanggaran
dan contoh pengingkaran kewajiban. Yuk semuanya ya, ambil dulu. Yuk yang lain. Sudah semua? Sudah? Sudah semua? Kelompok sama? Sudah semua? Nanti ditempelkan ya, yang masuk contoh pelanggaran HAM yang mana, yang masuk kategori pengingkaran kewajiban yang mana. Di kelompok mana Mas Bro? Ini ada 4 anak, berarti 3 anak yang belum. Oh sudah ditempelkan? Sudah, sisa berarti ya. Ini biar ini nanti buat nempel. Sudah? Sudah semua? Sudah, oke. Silakan maju yang merasa itu termasuk pelanggaran HAM. Kalian tempelkan di sini ya. Ini nanti adanya selasi, pakainya selasi aja. Ditambah pakai selasi. Yuk, maju. Silakan. Yang masuk. Masih? Belum? Langsung ke klik. Ini loh. Ada wit ini. Gerak coba. Ada yang dia. Roll. Langsung roll. Tiga. Langsung sudah. Tiga ya. Kemudian itu ya. Jadi nilai yang bisa kalian petik adalah pentingnya kita untuk mentaati peraturan supaya tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak terjadi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Targetnya hari ini kalian sudah memahami semua ya. Untuk pertemuan minggu depan berarti bagaimana kita bisa setelah kita memahami, kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk gotong royong ya. Untuk pertemuan berikutnya bab kita
berikutnya adalah materi tentang gotong royong. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya, Cak. Apa yang sudah didapatkan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.